ada lokasi pariwisata. Dan sekarang pariwisata itu sudah terbengkalai. Sejak dari tahun 40-an. Tapi sekarang ini tidak lagi ada mengengket. Kuranda tiup ini musik ini, waktu ada orang Kiawa bilang pulang kampung, ya yang hadir kurang sekedar, no? Lain tuh keluar, nah keluar tuh anggota-anggota dia cuma sedikit. Kiawa kan sebenarnya sebutannya Kiowa, lana. Begitu lana kalau juga bahasa Ibrani itu lembut. Kemudian rendah hati, itu sebabnya dasar dari inilah orang Kiawa sehingga orang merantau di berbagai desa yang ada di Sulawesi Utara sampai Bolmo, mungkin sampai di luar daerah. Kenapa sampai ke sana? Ternyata dasarnya seperti sebutan tadi sehingga bisa diterima di daerah-daerah yang lain. Jadi seperti itu. Dan kalau melihat asal mula atau sejarah desa Kiawa ada, kita akan melihat siapa tonaasnya pertama yang ada di Kiawa. Atau dulu disebut walak. Walak itu juga boleh dikatakan sekarang adalah hukum tua. Tidak disebutkan dengan jelas nama dari pemimpin pertama yang ada di Kiawa ini. Kalau orang melihat sejarah ada Marga Kencem yang dulunya tentu berkedudukan di Kiawa ini. Pada tahun 1800, tapi juga dia menyebutkan tahun 1500-an. Kalau orang mau melihat sejarah ini. Nah itu berarti sebelum Kencem mungkin ada yang sebelum dia. Kalau orang melihat sejarah, walak itu walak kedua Kiawa di tahun 1809 sampai 1815. Kalau mau lihat, memang sejarah penting yang ada di desa Kiawa ini dia. Dulu masih mau mengenal batu. Anggap itu dompet Tuhan, pohon-pohon besar. Nah datanglah para misionaris. No, ya itu yang kita bilang mungkin tahun-tahun mendatang di waktu itu. Sehingga terkontaminasi dengan tuh orang-orang yang dari luar. Sehingga orang beri pemahaman, orang berikan pendidikan. Harus bikin begini nguni, harus mau mengenal ini nguni tentang firman dan lain sebagainya. Gereja masih Injili Minahasa yang diinjili oleh Swartz dan Riedel waktu itu yang ada di Minahasa, termasuk yang ada di Kiawa, Kawangkoan, dan akhirnya orang ada di Languan. Jadi kalau Batu Tumoto yang terletak di desa Kiawa 1 Barat sekarang setelah dimekarkan, memang ada Batu Tumotoa yang ada di samping sekolah SD Impres Kiawa yang katanya menurut ada tamu-tamu yang datang, batu itu adalah papakampetan dari dotu-dotu dari daerah-daerah yang lain. Jadi ini batu dorang pedotu tanpa jababa gantong akang menurut dorang. Kalau papakampetan itu kan pegang bagantong akang, sehingga ini Batu Tumotoa adalah batu yang boleh dikatakan sudah ada sejak dulu. Sehingga ini orang-orang yang ada di kampung-kampung yang lain, yang di beberapa daerah tetap dia datang bersih ini batu.
menurut dorang pe ajaran kah atau aliran kah dorang pe kepercayaan, karena dorang mungkin ikuti itu masalah adat, bahwa bukan berarti orang mau hilangkan ini, tapi orang lestarikan ini batu. Dulu mungkin orang-orang tua mempercayai batu itu, tapi sekarang karena sudah dimasuki dengan Injil, tinggal mau dilestarikan. Kalau di Kiawa sini, di Kiawa Wangko, lebih khusus yang ada di Kiawa Satu Barat, memang ada lokasi pariwisata yang namanya adalah Laundano. Ada air terjun, ada air panas, kemudian di air terjun dan air panas ini dia bisa orang bagi, ini air panas yang bagaimana? Pertama, air panas yang boleh orang langsung berendam, tapi ada air panas yang tidak bisa orang langsung berendam, karena dia memang sama dengan orang teru air mendidih. Orang bawa telur ayam di sana, orang rebus di sana jadi masak dia. Dan kemudian ada mandi lumpur. Mandi lumpur tapi hangat. Dan itu menurut tua-tua kalau orang pakai itu balulur, apalagi cewek-cewek, aduh memang jadi cantik noh. Kalau orang gunakan itu mandi lumpur. Dan untuk pariwisata ini minta maaf karena milik pribadi. Ketika saya pernah menghubungi Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk dikelola oleh Dinas Kabupaten Minahasa, oleh yang bersangkutan beliau mengatakan bahwa minta maaf karena itu bukan milik desa sehingga tidak bisa dorang kelola. Itu milik pribadi kecuali bisa bermitra. Sehingga mereka mengatakan kalau jalan boleh kami buat dari pemerintah, tapi untuk lokasinya itu tidak bisa. Karena itu bisa dikembangkan oleh pribadi. Dan sekarang pariwisata itu sudah terbengkalai. Bisa dilihat di pintu masuk Kiawa dulu itu ada keputusan presiden. Salah satunya masuk pariwisata desa Kiawa ini, Kiawa Wangko, pariwisata Laundano. Bahkan pun juga ada pariwisata di Sulawesi Utara yaitu Bunaken. Itu disatukan di keputusan presiden waktu itu. Sehingga banyak turis-turis asing yang datang. Baik Australia, Jerman, Belanda. Yang terakhir waktu saya tahu waktu itu yang datang adalah Jerman dan Amerika yang datang. Jadi sayang sekali kalau pariwisata ini tidak akan dikembangkan. Nama saya Grice Heni Nowing, alamat Kiawa 2 Barat, Jaga 2. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya lahir tahun 53. Saya menjadi penari meengket mulai dari tahun 64 sampai 70-an, 80-an, dan 90-an. Saya menjadi pelatih meengket sekalian pemain tambor. Dan sering juga saya menjadi couple. Kalau tidak ada yang jadi couple, saya yang jadi couple. Tarian meengket ini peninggalan dari papa saya sebagai pelatih dan sebagai perancang musik dan sebagai perancang lagu dari tahun 40-an. Yang meneruskan saya sebagai anak kandung. Karena meengket ini memang seni adat Kiawa yang dinamakan maengket maesah. Pada tahun 40-an sampai sekarang ini maengket ini masih dinamakan maesah, tidak pernah dirubah. Dan tarian maengket ini sering ditampilkan di acara-acara penyambutan
Misalnya gubernur, bupati, hukum tua, kami main meengket di acara-acara itu. Nama saya Frans Kembau, umur sudah 79. Kiawa dapat alat musik bambu seng. Alat itu pertama kali di tahun 90-an yang masuk. Di situ saya melatih dengan teman-teman, saya pegang suling kecil atau piccolo. Dan belajar situ sudah sampai tampil tuh musik bambu. Dan berjalan baru di desa. Selesai itu tahun 90-an, kong teman dari Watulinai, dia bilang, Om Wang, Kiawa semua dapat alat baru. Donatur dari Bapak Dr. Wulur, mantan rektor Unima. Itu bambu klarnet yang sekarang. Kong untuk musik dipergunakan di desa suka duka, di gereja, baru pemerintah kabupaten sampai provinsi, bahkan pun sampai ke Jakarta. Itu tahun 2022. Itu undangan dari Ibu Mega. Baru tahun 2023 dapat undangan ulang dari Ibu Mega. Berangkat ke Jakarta mengikuti Pekan Raya Jakarta. Itu langsung tiup di depan tamu-tamu duta-duta negara dengan Ibu Presiden. Terus Ibu sendiri senang ada tuh alat musik dari Sulawesi Utara. Tapi sekarang ini tidak lagi ada meengket. Kegiatan anak-anak sekarang sudah beda dengan dulu-dulu. Sekarang kan sudah punya HP. Kan dulu tuh orang tidak ada itu. Koranda tiup ini musik ini, waktu ada orang Kiawa bilang pulang kampung dari Jabotabek. Dorang yang galakan, kajo orang mau bikin acara, ya, yang hadir kurang sekedar, lain tuh keluar, keluar tuh anggota-anggota dia cuma sedikit, tapi berhasil udah bertiup di atas di Balai Kiawa 2. Sebenarnya tidak susah, tergantung orangnya yang mau dilatih. Misalnya anak-anak muda, ibu-ibu muda, gitu, tergantung yang mau dilatih. Tapi kalau mau dikembangkan pasti jadi. Suatu saya bilang ini untuk sekarang, itu musik, itu anggota, so tua-tua toh, lain so almarhum. Ini kita bilang mesti regenerasi, harus melatih anak-anak sesuai bakat. Kalau sudah latih sampai jadi, sudah. Boleh tampil. Rupa masanya orang kembali. Bab, tidak boleh musik ini mau punah. Memang ya, akhir-akhir ini menurun atau kurang untuk generasi muda. Termasuk musik, termasuk maengket, itu sudah jarang dikembangkan atau dilakukan oleh generasi muda. Butuh ada sosok seseorang untuk mendorong generasi muda ini diberikan semangat supaya potensi-potensi budaya yang ada di Kiawa ini termasuk kesenian yang kita bilang tadi, jika ada yang memberikan semangat, memberikan motivasi kepada generasi muda, pasti akan berjalan. Artinya kalau tidak ada yang mendorong-dorong, pasti tidak akan jalan. Harapan saya untuk
Desa Kiawa Wangko ini dia, saya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, kemudian juga saya mau wali-wali gereja, pemperongan, sakita maasa, pasti kita maketer. Ini begitu ke depan untuk Kiawa, bina tuh anak-anak. Supaya ada pengganti. Kalau banyak anak-anak, lama tuh musik. Lama, nggak mungkin tua-tua. Saya mohon kepada pemerintah Kiawa Wangko ini atau yang biasa dikenal Kiawa Raya mengadakan latihan meengket. Sampaikan kepada masyarakat yang hobi main meengket. Apalagi yang muda-muda. Siapa tahu mereka akan suka melatih meengket. Saya bersedia melatih mereka. Apapun yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, daerah, sampai kepala-kepala desa, pasti orang sebagai masyarakat akan mendukung program yang akan dijalankan oleh pemerintah, bahkan pun juga gereja yang ada di Kiawa ketika ada persatuan yang ada di desa Kiawa yang disebut Bama Kiawa, Badan Musyawarah Antar Gereja, terlihat di sana gotong royongan mapalus antara gereja A, gereja B, baku-baku bantu satu sama dengan yang lain. Kemudian juga di desa Kiawa dikenal dengan ada kerja bakti, pasti juga semua masyarakat akan terlibat aktif. Dan desa ini pasti akan maju dan lebih maju lagi.